Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang surat Al-Maidah ayat 105. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, jagalah diri kalian dari hal-hal yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala atau azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga diri yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Nah, di sini alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, jalankan perintah-perintah Allah. Sesungguhnya itu menjaga diri kalian dari azab Allah, dari murka Allah, jauhi larangan-larangan Allah SWT. Dengan menjaga keimanan yang benar, menjaga ibadah, tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu menjaga dirinya dari hal-hal seperti ini, maka akan dijaga oleh Allah SWT, akan dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Karena itu kalau orang itu pasrah kepada Allah, dijaga oleh Allah. Lah pasrah kepada Allah itu maksudnya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak peduli dengan ancaman atau tidak peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan orang yang tidak di jalan Allah. Yang penting dia menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan ia serahkan semuanya pada Allah, maka akan dicukupi oleh Allah SWT. Hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu.
Cukup bagi kami Allah. Bagaimana cukup bagi menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, terus pasrah kepada Allah. Maka Allah lah sebagai pelindung. Di sini juga begitu. La yadur, jagalah diri kalian. Nah, kalau kalian jaga diri kalian gitu, dari hal-hal yang menyebabkan murka Allah tadi itu, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum, tidak memadorotkan, tidak akan memadorotkan kalian siapapun yang tersesat jika kalian di atas hidayah. Jika kalian berpegang teguh dengan hidayah. Siapapun yang tersesat, itu melakukan kesyirikan, itu melakukan bid'ah. Gitu. Anda kalau betul-betul di atas hidayah, meskipun sendirian, meskipun diisolir, meskipun dikucilkan di segala macam, tidak cocok dengannya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memadorotkan kalian siapapun orang yang tersesat jika kalian betul-betul berpegang dengan hidayah. Nah, jadi seperti ini ya. Ada orang ahli maksiat kayak apapun itu, hingar-bingarnya seperti apapun gitu. Hampir semua orang senang, cocok, rame. Kalau kalian betul-betul berpegang teguh di atas hidayah, tidak akan memadorotkan kalian. Jadi seperti itu janji Allah SWT. Yang penting kalian berpegang teguh di atas hidayah. Nah, bagaimana berpegang teguh di atas hidayah? Tidak berbaur dengan kemaksiatan, tidak ikut berbaur dengan kesesatan. Kenapa? Menjaga diri itu tidak terjerumus di dalam hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, semua orang, tidak ada yang cocok, tidak ada yang itu. La yadurrukum, tidak akan memadorotkan kalian. Man dhalla, siapapun yang tersesat. Mau yang tersesat itu raja, mau presiden, seluruh pasukannya, seluruh manusia di muka bumi, tidak akan memadorotkan kalian kalau kalian betul-betul berpegang teguh di atas hidayah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memadorotkan kalian siapapun yang tersesat jika kalian berpegang teguh di atas hidayah. Ilallahi marji'ukum, semua akan kembali kepada Allah. Kalian juga akan mati, mereka juga akan mati. Ya, dan mati itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, itu untuk menguatkan orang yang di atas hidayah, meskipun sendirian, meskipun kelompoknya sangat kecil, meskipun itu kekurangan dunia di dalam banyak hal. Nah, kamu juga akan mati, mereka juga akan mati. Kamu miskin juga akan mati, mereka kaya juga akan mati. Kamu lemah juga akan mati, mereka kuat juga akan mati. Semua akan mati. Dan mati tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Dan orang yang tenang, tentram itu yang jiwanya penuh harap kepada Allah. Dan orang yang jiwanya penuh harap kepada Allah itu hanya orang yang di atas hidayah. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ta'lam di sini itu bukan pakai ain tapi pakai hamzah. Hamzah itu seperti alif, kalau di fathah bunyi a gitu. Nah, itu adalah hamzah. In ta'lamu gitu. Kalau kalian sakit, artinya alam itu sakit. Ngadzabun, alim pakai hamzah, alif fathah a, lam
ya sama mim, alim, azab, alim, azab yang sangat menyakitkan, azab yang pedih. In ta'lam, apabila kalian sakit, fa innahum ya'lamun, orang yang tersesat itu juga sakit. Kalau kalian, wahai orang yang berpegang teguh di atas hidayah, orang yang beriman, yang taat kepada Allah, kalau kalian sakit, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, mereka juga sakit sebagaimana kalian sakit. Di dunia sama saja gitu. Kalau kalian sakit, orang yang jelek, orang yang kafir, orang yang tersesat juga sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian berharap kepada Allah dan mereka tidak punya harapan kepada siapa-siapa. Nah itu. Nah karena itu di sini itu ilallahi marji'ukum, semuanya kembali kepada Allah. Kalian semua akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan memberitahukan pada kalian apapun yang kalian lakukan. Kalian beriman dengan benar, diberitahukan kepada kalian nanti. Kalian bertuhankan batu, menyembah batu, juga akan diberitahukan oleh Allah pada kalian. Terus sesembahannya itu tidak bisa menyelamatkan. Kalian benar diberitahu oleh Allah, kalian tersesat diberitahu oleh Allah. Kalian beribadah diberitahu oleh Allah, kalian meninggalkan ibadah diberitahu oleh Allah. Kalian menghindar dari maksiat diberitahu, kalian melakukan maksiat diberitahu, semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah karena itu kalau orang kafir, kalau orang jelek itu maunya tidak mati. Tapi kalau orang itu baik, mati hidup, kembali kepada Allah, yang penting baik. Hidup baik, mati juga baik. Nah karena itu Allah SWT berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sungguh kematian yang kalian lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, kematian itu akan menemui kalian. Fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, lalu kalian dikembalikan kepada Allah, zat yang maha mengetahui yang gaib, zat yang maha mengetahui yang kasat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah akan beritahukan pada kalian semua perbuatan kalian. Nah di sini juga gitu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Untuk apa? Untuk mendapatkan balasannya. Karena itu kita hendaknya melihat diri kita masing-masing ya. Kalau gitu, orang itu takut mati, harus banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Itu kesalahan ya. Takut mati itu gitu, adalah jiwanya orang kafir gitu. Orang yang beriman semakin lemah imannya, semakin mendekat kepada orang kafir. Semakin kuat imannya, semakin jauh dari sifat orang kafir. Nah orang kafir itu takut mati. Orang yang beriman kalau sempurna imannya tidak takut mati. Hidup dan mati di tangan Allah, semua pasti akan mati, dan tidak tahu mati itu kapan. Hidup baik, mati baik, itu orang yang beriman. Nah itu. Nah kita baca tafsirnya ayat ini ya. Tafsirnya ayat ini sungguh luar biasa ya, dan semakin kita mengetahui tafsirnya ulama ya. Karena ayatnya pendek tapi tafsirnya sangat mendalam ya. Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memperbaiki diri mereka dan berbuat kebaikan dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga.
Ya. Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memperbaiki diri mereka dan berbuat kebaikan dengan bersungguh-sungguh sekuat tenaga. Allah juga memberitahu mereka bahwa orang yang memperbaiki urusan dirinya sendiri tidak akan mendapat madharat dari kerusakan orang lain. Orang yang memperbaiki diri sendiri maksudnya memperbaiki imannya, memperbaiki ibadahnya, semangat di dalam melaksanakan ibadah. Nah, tidak akan mendapatkan madharat dari kerusakan orang lain, dari kerusakan orang lain meskipun orang lain itu ingin menyakiti dirinya. Ya. Baik orang yang memiliki hubungan dekat maupun jauh. Al-Aufi ulama mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, Allah berfirman, jika seorang hamba mentaatiku pada hal-hal yang halal yang aku perintahkan kepadanya dan menjauhi hal-hal yang haram yang aku larang, tidak akan membahayakannya kesesatan orang lain selama ia mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadanya. Ya. Menjalankan perintah Allah terus di atas yang halal, meninggalkan yang haram, itu kesesatan orang, kejelekan orang tidak akan membahayakannya. Gitu. Nah itu kesesatan orang itu yang umum di dalam bab hubungan di dunia ini. Orang yang jelek apabila di dekatnya ada orang yang baik sedikit, itu mereka tidak senang. Nah, dan karena kita di masyarakat yang gampangannya itu masih cukup lumayan gitu ya, di dalam bab muamalah, tapi maksudnya di daerah tertentu yang apabila jeleknya masyarakat umum itu di dalam masalah kesyirikan, yang tidak ikut kesyirikan itu sedikit, nah itu yang tidak dicocoki, itu yang gampangannya tersudutkan. Nah itu kesesatan mereka tidak akan memudaratkan kalian meskipun kalian berjumlah sedikit, sangat sedikit. Mereka kepingin menyakiti, menghalang-halangi, tidak akan memudaratkan kalian. Nanti di dalam bab ibadah, kalau mayoritas itu ahli bid'ah, ada satu dua atau sedikit yang ahli sunnah, nggak dicocoki, nggak dicocoki. Tapi diingatkan oleh Allah, tidak akan memudaratkan kalian jika kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah yang diajarkan. Nah sekarang di daerah yang kejelekannya itu kejelekan bukan bab iman, bukan bab ibadah. Misal di daerah perdagangan, kalau semuanya jelek, yang baik itu tidak disukai oleh semua. Kalau semua itu di dalam bab timbangan, mengurangi timbangan, ada yang timbangannya penuh, itu tidak disukai semuanya, tidak disukai oleh teman-temannya, tidak disukai itu. Saya pernah ke daerah seperti itu, gitu. Masya Allah, kok kayak gini ya, gitu. Nah kemudian sekali waktu, loh Pak, kok harganya beda dengan, oh iya saya tidak umumnya seperti mereka, gitu. Kalau tanya kayak gitu kita kasih tahu, kalau enggak tanya ya. Loh apa bedanya? Kalau di sini Pak, semen beli 5 kilo,
sampai di rumah 5 kilo. Kalau di tempat lain saya tidak tahu. Tapi saya sudah tahu gitu. Semuanya nggak ada yang pas gitu. Nah ternyata dia tidak disukai semuanya. Nah jadi baru kayak gitu sudah tidak disukai gitu. Nah dan ada ungkapan di peradaban jahiliyah sampai di dalam Islam, sampai itu akhirnya terus generasi itu tetap diungkapkannya. Ungkapan ini ungkapan yang gampangannya itu menyebutkan contoh yang paling hina. Jika ini aslinya bahasa Arab ya, jika wanita semuanya itu jadi sampai lupa awalnya. Intinya komunitas penzina itu betul-betul yang mereka inginkan adalah jika semua wanita itu jadi penzina gitu. Nah jadi itu. Dan tidak suka dengan yang tidak seperti itu. Nah jadi kayak gitu. Karena itu kalau seandainya di masyarakat itu banyak yang kayak gitu, yang tidak mau itu bakal dibenci, disudutkan dan seterusnya. Nah jadi kayak gitu. Tapi Allah SWT berfirman, la yadurrukum man dhalla idza hadaitu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang jelek, yang tersesat, yang di atas kemaksiatan dan kesesatan itu akan diazab oleh Allah. Nah itu akan diazab oleh Allah. Kalau mereka diazab di dunia akan tidak enak, di akhirat juga dapat azab yang pedih. Nah, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan memadaratkan kepada kalian apabila kalian berpegang di atas hidayah. Kesesatan mereka tidak akan memadaratkan kalian apabila kalian berpegang teguh di atas hidayah. Loh, kalau balasan kesesatan ya jelas lah, ya. Kalau balasan dari kemaksiatan kesesatan ya jelas. Ya jelas bahwa kesesatan yang berbuat sesat itu yang akan diadab, yang berpegang teguh di atas hidayah tidak akan diadab. Ini bukan itu makna ayat ini. Makna ayat ini bukan itu. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum, itu seperti yang pertama tadi itu. Nah, tatkala di zaman sahabat ada yang berpemahaman lain, nah itu ditegur oleh sahabat-sahabat yang masih memegang pemahaman dari Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ayat ini difahami la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan memadaratkan kalian kesesatan orang-orang yang sesat, kejelekan orang-orang yang jelek jika kalian berpegang teguh dengan hidayah. Karena itu yang penting kita berpegang teguh dengan hidayah dan tidak usah berdakwah, tidak usah beramar ma'ruf, tidak usah nahi mungkar. Kenapa? La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan memadaratkan kalian kalau kalian berpegang teguh dengan hidayah meskipun orang-orang tersesat. Nah ya, pemahaman yang kayak begini itu sudah muncul di zaman sahabat, tapi disalahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, disalahkan oleh sahabat-sahabat besar, oleh imam-imam tabi'in tatkala belajar tafsir dari sahabat. Terus di kalangan tabi'in ada yang berpemahaman kayak gitu, itu disalahkan. Bahkan orang yang beriman apabila tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, itu kalau Allah mendatangkan azab untuk orang yang tersesat, maka orang yang beriman itu pun akan kena azabnya. Karena itu makna ayat ini bukan seperti itu. Makna ayat ini adalah
Seperti yang pertama kali tadi kita sebutkan, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, yang kedua itu, kalau kalian berpegang teguh dengan hidayah, harusnya kalian juga tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kalian tidak amar ma'ruf nahi mungkar, namanya kalian tidak berpegang dengan hidayah. Karena Allah memerintahkan agar berpegang teguh dengan hidayah, dan hidayah Allah diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu akan berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali yang beriman beramal soleh. Tidak cukup. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan juga harus saling ingat mengingatkan. La amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, karena itu ini bukan ayat nafsi-nafsi, yang penting saya benar, orang lain terserah. Ndak, harus tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau bukan bab khusus, tapi bab umum, amar ma'ruf nahi mungkar yang paling tinggi pengaruhnya itu adalah taklim. Amar ma'ruf nahi mungkar yang paling tinggi sejak zaman Nabi sampai sekarang, dan insya Allah sampai hari kiamat, itu adalah taklim. Nah itu. Nah iya, amar ma'ruf nahi mungkar langsung itu salah, langsung ditegur. Ya, itu tidak melakukan kebaikan langsung diajak, ya itu yang khusus. Khusus itu harus didahulukan, tapi hanya ketika melihat kemungkaran, hanya ketika melihat orang itu waktunya melakukan kewajiban tidak melakukan. Tapi yang umum, mau waktu A, mau waktu B sampai Z, taklim itu jalan terus, mengandung makna amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu yang paling tinggi. Nah sekarang kenyataannya yang gampang ya, kenyataannya dari zaman Nabi sampai sekarang. Tapi kalau dari zaman Nabi, ya Nabi dakwah, ayat turun diajarkan ke sahabat. Apa itu tidak taklim? Nah itu. Nah di zaman sekarang, silakan dilihat sendiri orang yang berubah dari dulunya kayak apa menjadi beragamanya betul-betul atas dasar ilmu dan betul-betul menjadi disaksikan oleh orang lain, itu adalah yang aktif, yang menghidupkan taklim Quran dan Sunnah, beragama kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita baca tafsirnya. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Walibi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan hal yang demikian juga dikatakan oleh Imam Muqatil Ibnu Hayyan. Artinya banyak sekali ulama-ulama ahli sunnah generasi awal yang meriwayatkan hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Kata la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu. Diperhatikan ya, tidaklah orang yang sesat itu memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Orang yang tersesat itu tidak akan memadaratkanmu apabila kamu mendapat petunjuk, berpegang dengan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Allah akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amalannya. Jika berbuat baik, ia akan mendapatkan balasan baik, dan jika berbuat jelek, ia akan mendapatkan balasan yang jelek.
Di dalam ayat tersebut, diperhatikan ya, di dalam ayat tersebut tidak terdapat dalil yang menunjukkan perintah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat ini sama sekali tidak mengandung makna tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada sama sekali bagian ayat yang mengandung makna gitu. Jika hal itu mungkin untuk dilakukan, jika amar ma'ruf atau nahi mungkar itu mungkin untuk dilakukan, maka harus dilakukan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berdiri lalu memanjatkan pujian kepada Allah, memuji Allah. Lalu ia berkata, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah membaca ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tidaklah orang yang tersesat itu akan memberi madarat kepada kalian jika kalian berpegang teguh di atas hidayah. Itu. Kalian membaca ayat ini dan sesungguhnya kalian telah menempatkannya bukan pada tempatnya. Diperhatikan ya. Ini di zaman sahabat loh Mas ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu khutbah baca ayat ini, wahai sekalian manusia, kalian baca ini, tapi ayat ini tidak kalian tempatkan pada tempatnya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya Abu Bakar, kalian ada yang berpemahaman tidak usah beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena ayat ini kita diperintah menjaga diri kita masing-masing. Alaikum anfusakum. Orang yang tersesat biarkan, tidak akan memadorotkan kalian. Akhirnya berpemahaman tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian tidak menempatkan ayat ini pada tempatnya. Maksudnya pemahaman kalian salah, gampangnya gitu. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innan nasa idza ra'aul munkara wa la yughayyirunahu." Sungguh manusia jika melihat kemungkaran dan ia tidak merubah kemungkaran itu. Di hadis yang lain perintah, kalau kalian melihat kemungkaran harus kalian rubah dengan kekuatan. Tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati, dan dengan hati itu yang paling rendah atau selemah-lemah iman. Gitu ya. Nah, kalau di sini Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat kemungkaran ia tidak melakukan perubahan. Yushikullahu azza wa jalla ayya ummahum bi'iqabihi. Itu sungguh itu, sangat ditakutkan. Gitu. Jadi yushiku itu menunjukkan dekat tidak. Nah, dekat di sini itu kalau dekat dengan azab sangat ditakutkan gitu. Allah SWT akan menimpakan azab kepada semuanya. Kepada semuanya bagaimana? Kepada yang berbuat maksiat dan juga kepada yang tidak berbuat maksiat. Maksudnya di dunia. Dan bahkan azab Allah yang Allah turunkan di umat Muhammad SAW, maksudnya umat Rasulullah ya setelah Rasulullah diutus sampai hari kiamat ya, itu diberitahukan tidak seperti azab yang Allah timpakan umat terdahulu. Kalau betul-betul itu azab yang Allah timpakan pada umat terdahulu, maka yang kafir mati semuanya di daerah itu kalau memang hanya daerah gitu. Tapi kalau pertama kali di zaman Nabi Nuh semua manusia. Tapi kalau di umat berikutnya di daerah itu ya, nah di negeri itu mati semua yang kafir dan yang beriman selamat. Di umat Rasulullah tidak kayak gitu. Azab kayak gitu sudah tidak Allah turunkan lagi. Azab yang Allah turunkan ya, di umat Muhammad SAW itu
Itu gampangannya hanya sedikit. Durhakanya kayak apapun bisa tidak Allah turunkan azab di negeri itu. Tapi Allah memberitahukan jika ada negeri atau jika ada daerah atau jika ada wilayah yang Allah hancurkan, ketahuilah itu seperti umat terdahulu, tapi cuma sedikit ya. Dan sebabnya sama, karena kedurhakaan. Dan di umat Nabi Muhammad, orang yang beriman pun yang di situ juga akan kena di dunianya. Kalau dia sabar, di akhiratnya dia akan diberi pahala oleh Allah. Tapi di dunianya gitu. Nah sekarang orang yang beriman, kalau lagi dosanya banyak, tapi dia beriman, akan kena di situ dan bisa jadi tidak berkesempatan bertaubat. Nah jadi kayak itu. Nah, dan yang betul-betul bertakwa sekalipun yang di situ juga akan kena. Misalnya seperti apa? Tsunami. Misalnya seperti apa? Banjir. Misalnya seperti tanah longsor, gempa. Nah, dan yang sekarang ini yang baru diberitakan erupsi. Ya. Nah, itu. Nah, dan setiap ada daerah, setiap ada negeri atau daerah atau desa dihabisi oleh Allah, habis. Itu sebabnya adalah karena kezaliman, itu sebabnya. Dan yang kena itu semuanya yang di situ. Satu dua yang tidak kena tidak menunjukkan bahwa dia yang beriman atau yang bertakwa. Tapi itu adalah karunia Allah SWT sebagai ujian. Karena itu, itu selamat tidak berarti dia itu bertakwa. Tidak berarti dia itu bertakwa. Nah itu. Nah saya baru saja datang dari desa yang kena erupsi ya, dan ada satu rumah yang tetangga-tetangganya itu ya, yang ini kependam pasir sekian, yang ini roboh, tapi ada satu yang tidak kena sama sekali, tidak kena sama sekali gitu. Padahal kanan kirinya itu kena, gitu. Lah, ya kalau kita lihat bekas jalannya air ya, subhanallah, kok tidak langsung bablas ya, gitu. Nah tapi itu bisa, gampangannya itu bukan karena lebih tinggi dari sebelahnya, tapi ketika yang di sebelahnya kena natap terus ke depannya, terus jatuh ke bawah, yang di bawah juga kena gitu, tapi dia tidak kena. Nah, tapi ternyata yang seperti itu tidak menunjukkan bahwa tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sekaligus sebagai ujian, pelajaran bagimu gitu. Kalau kamu tambah sombong, kalau kamu tambah, orangnya juga nggak ada, sudah ngungsi gitu. Ada orangnya di situ, ini rumah bapak, iya rumah saya, alhamdulillah mana ya, bersyukurlah kepada Allah. Ceritanya gimana? Ceritanya yang kerjanya itu naik kelapa untuk membuat legan untuk dijadikan gula. Nah terus dia tahu, langsung turun, terus mengungsikan keluarganya, naik mobil pergi ke kerabatnya yang di atas di dekat jalan raya. Terus gampangannya ngomando semua, desanya kecil aja yang di situ ya. Nah, dan akhirnya pergi semuanya. Terus ternyata beneran bahwa aliran itu sampai ke situ. Nah intinya bahwa makna la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, ya, tidak memudaratkan kalian jika kalian berpegang teguh dengan hidayah. Itu orang yang tersesat, kalau mereka menginginkan kemudaratan pada kalian, tidak akan
kena kalian gitu. Adapun kalau kalian mati apapun sebabnya, mereka juga mati sama saja. Dan mati itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, dan ayat ini bukan perintah untuk meninggalkan kemungkaran, gitu. Alinea bawahnya itu. Abu Isa At-Tirmidzi, maksudnya Imam Tirmidzi, meriwayatkan dari Abu Umayyah Asy-Syaibani, ia berkata, aku pernah mendatangi Abu Tha'labah Al-Khushani. Lalu kutanyakan kepadanya, bagaimana engkau mengamalkan ayat ini? Gitu. Bagaimana engkau mengamalkan ayat ini? Ayat yang kita baca tadi itu, gitu. Maka ia balik bertanya, ayat yang mana? Kemudian aku katakan kepadanya, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, tidak akan memadharatkan pada kalian orang-orang yang tersesat. Gitu. Kalau ingin memberi madharat pada kalian, tidak akan memadharatkan kalian jika kalian betul-betul berpegang dengan hidayah. Nah itu, bagaimana kalian mengamalkan ayat ini? Ia menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku telah menanyakan hal itu kepada seorang yang benar-benar mengerti. Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan beramar ma'ruflah dan nahi mungkarlah. Ayat ini sama sekali bukan nafsi-nafsi, ya. Yang penting kamu berpegang teguh dengan hidayah. Mereka tersesat tidak akan memadharatkanmu, tidak usung ngeri senda, harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ayat tadi itu maknanya adalah balasan. Balasan baik dibalas baik, jelek dibalas jelek, ya. Karena itu alaikum anfusakum, kalian harus jaga diri kalian. Ya, jaga diri kalian. Bagaimana menjaga iman, menjaga ibadah, menjaga amal soleh, menjaga diri jangan sampai terjerumus pada larangan. Nah, kalau kalian kayak gitu, orang lain berbuat jahat pada kalian, kalian akan diselamatkan oleh Allah. Itu maksudnya. Bukan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kelanjutan hadis Rasulullah, hatta idza ra'aita syuhhan muta'a, sehingga jika kalian sudah melihat orang yang tamak dunia itu ditaati, wa hawa muttaba'an, jika kalian sudah mengetahui umat itu mengikuti hawa nafsu, ya, wa dunya mu'atsaratan, yang lebih diutamakan adalah dunia, tidak menghiraukan halal haram, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan orang yang punya pendapat itu terheran dengan pendapatnya, merasa heran dengan merasa hebat dengan pendapatnya. Ayat, hadis, pemahaman sahabat dikalahkan dengan pendapatnya. Fa'alaika bi khassati nafsika. Kalau sudah kayak gitu, berarti amar ma'ruf jelas tidak didengar, maka kalian harus mengkhususkan untuk kebaikan diri. Maksudnya tidak apa-apa, sudah kayak gitu kalian menyelamatkan diri, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Wada' al-awam, tinggalkan orang umum yang kayak gitu tadi itu. Wah, orang-orang sudah gitu, yang diikuti hawa nafsu gitu. Orang yang gampangannya
rakus, orang yang tidak senang dengan kebaikan, benci dengan orang itu yang jadi pemimpin. Dunia sudah jadi terus, istilahnya itu yang jadi cita-citanya gitu. Hawa nafsu itu tanpa ada kendali gitu. Dan kalau ada orang yang berpendapat begini-begini, tidak mau mendengar yang lain. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka itu tinggalkan masyarakat yang kayak gitu. Meninggalkan masyarakat, meninggalkan orang umum berarti sudah tidak beramar ma'ruf di situ gitu. Fa inna min waraikum ayyaman, maka setelah itu akan ada hari-hari as-sabiru fihinna mithlul qabidi 'alal jamrah, yang sabar di atas agama Allah di tengah-tengah kondisi kayak gitu, itu seperti yang ia pegang sunnah itu seperti bara. Seperti bara. Berpegang dengan sunnah itu seperti berpegang dengan bara api. Gitu. Gak enaknya, kenapa? Sana menyalakan, sana menggunjing, sana mencela, sana mengisolir, sana jadi kayak gitu. Jadi naik ya. Nah, kalau sudah di zaman kayak gitu, lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna ka'amalikum. Di zaman yang kayak gitu, maka orang yang beramal soleh dari mereka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 50 kali dari amal soleh kalian. Gitu. Lalu ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, dilipatkan 50 kali dari amal solehnya orang-orang di tengah mereka, atau 50 kali lipat dari amalan kita para sahabat. Bahkan ajru khamsina minkum, amalan mereka pahalanya dilipatkan 50 kali dari amalan kalian, amalannya para sahabat. Nah, jadi ya itu. Nah, ini penjelasan ayat tadi itu. Jadi ketika zaman itu sudah zaman fitnah, pahala ibadah 50 kali lipat dari pahala sahabat. Bapak tidak tahu pahala sahabat itu sebesar apa, gitu. Pahala sahabat itu kalau amalan orang di zaman sekarang ini zahirnya sama dengan dengan amalannya sahabat, orang di zaman kita itu pahalanya satu takar, pahalanya sahabat itu lebih dari gunung. Pahalanya sahabat itu lebih dari gunung. Kenapa? Karena kualitas ibadahnya. Nah, sekarang dibalik, ya. Sekarang dibalik. Kalau sahabat itu bukan pahalanya, mengamalkan amalan yang sebesar cakupan 2 tangan. Orang zaman sekarang mengamalkan amalan yang sebesar gunung, amalannya ya, pahalanya lebih besar amalannya sahabat. Berarti amalan sahabat itu sedikit, pahalanya sangat besar. Sangat besar gitu. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda gitu, seandainya orang di zaman sekarang infak di jalan Allah emas sebesar gunung, masih kalah pahalanya dengan infaknya makanan sahabat setengah mud. Setengah mud itu kalau 2 tangan dipenuhi itu 1 mud namanya. Setengah mud berarti ya
Cuman satu tangan penuh kayak gitu. Makanan segini pahalanya lebih besar daripada emas sebesar Gunung Uhud. Kenapa gitu? Karena orang di zaman sekarang itu imannya rendah, kualitas ibadahnya sangat rendah. Nah, dan dengan penjelasan, dengan pemahaman yang ada, saya memunculkan atau muncul dalam pemahaman, terus saya sampaikan contohnya kayak apa? Kualitas ibadahnya sahabat itu. Kualitas ibadahnya sahabat itu bisa diukur dengan orang sekarang itu, misal di dalam sholatnya. Sholat kita digigit nyamuk, terganggu. Ya, kalau sholat terus ada nyamuk di pipi kanan, di pipi kiri, di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, 6 nyamuk. Sholat kita sudah terganggu apa enggak? Terganggu ya? Pernah? Kalau di pondok musim nyamuk, waduh, gitu. Pipi, tangan, kepala putar-putar. Di dekat masjid sini juga ada. Gitu. Wah, ini musim nyamuk ini, masya Allah. Nah, sambil sholat itu kayak gitu ya. Nyamuk, sahabat, kena pedang, kena panah, tidak terganggu sholatnya. Nah, itu bedanya ibadah sahabat dengan ibadah kita. Nah, jadi itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.